Hari ini kita tahu bahwa hari ini adalah hari Pentakosta, ya, hari lahirnya gereja, hari turunnya Roh Kudus. Mari kita pandang bahwa turunnya Roh Kudus itu adalah masuknya kehidupan surgawi ke dalam umat Tuhan. Dan dia tinggal tetap, tidak keluar masuk. Jadi jangan ditunggu-tunggu lagi pencurahan Roh Kudus yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Seolah-olah kita mengignore Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita. Setiap orang percaya hidup di dalam Kristus, itu satu dengan Kristus. Nah, sebelum masuk ke dalam hidup ini, saya ingin sharing sebentar satu kisah yang sangat mengerikan yang terjadi di Hakim-Hakim pasal 20. Nanti saya akan bawa bagaimana pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kita buka sama-sama Hakim-Hakim pasal 20. Saya tidak usah baca semuanya karena ini ceritanya panjang. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu cerita mengenai seorang Lewi yang punya gundik, lalu gundiknya berlaku serong, lalu kembali ke ruang tuanya. Lalu orang Lewi ini menjemput gundiknya itu, kemudian di perjalanan gundiknya ini dibunuh, ya, diperkosa dan dibunuh oleh orang-orang Benjamin. Setelah itu si orang Lewi ini membawa pulang gundiknya. Nah ini yang sadis ya. Kalaupun ada orang buat film ini, saya nggak akan mau nonton, ini sadis saudara. Dipotong-potong, dimutilasi gundiknya, dikirim ke semua suku orang Israel. Lalu dengan pesan bahwa inilah yang diperbuat saudara kita Benyamin. Sekarang putuskan, katakan apa yang mau kita lakukan. Nah kita tahu ceritanya bahwa bangsa Israel bersekutu pada saat itu, membangun kekuatan untuk melawan suku Benyamin, ya, bangsa yang bungsu itu. Dan mereka berkata kepada suku Benyamin untuk menyerahkan orang-orang Drusilla itu, tetapi suku ini melindungi. Mereka tidak mau menyerahkan sehingga terjadilah pertempuran. Kemudian kita mulai dari Hakim-Hakim 20 ayat 17. Ya, setelah insiden itu, juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya dengan tidak termasuk suku Benyamin, ada 400.000 orang bersenjata pedang. Semuanya itu prajurit. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapa dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan suku Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehuda lah terlebih dahulu. Ya. Tentu kita mengerti Yehuda artinya adalah pujian. Ya, lanjut. Kemudian ayat 21, kita tidak usah baca semua ayat, loncat-loncat ayat 21. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. 22.000 orang mati, saudara ya. Di kita mati 10 aja udah ribut, saudara. Ini 22 ini orang loh ya, makanya saya katakan ini sadis. Kemudian ayat 22, tetapi Laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya semula. Kemudian pergilah orang-orang Israel itu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. 24, tapi ketika orang Israel pada hari kedua sampai dekat Bani Benyamin, maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka dan menggugurkan pula ke bumi 18.000 orang. Tadi 22.000, sekarang 18.000. Ini orang semua ini saudara. Ngeri. Kemudian ayat 26, pergilah pula orang Israel yakni seluruh bangsa itu sampai ke Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja. Hari itu mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. 27. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan pada waktu itu, di sana ada tabut perjanjian Allah. Dan Pinehas bin Eleazar dan bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin saudara kami, atau haruskah kami hentikan? Jawab Tuhan, majulah sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ya, ceritanya sampai di situ. Ya, kita tahu hasilnya akhirnya orang Israel menang. Saudara, cerita ini mau mengajar kepada kita, pada saat itu Roh Kudus belum turun seperti sekarang. Cerita ini mau mengajar kepada kita bahwa seringkali kita menghadapi masalah, kita berdoa, kita seringkali punya attitude, kita punya janji firman Tuhan,
Ada masalah tinggal ucapkan. Ternyata nggak terjadi, saudara. Sekali, dua kali nggak terjadi, lalu kita mundur. Kalau kita bandingkan dengan bangsa Israel yang tidak memiliki Roh Kudus, mereka cuma punya hukum Taurat. Maju pertama kali mati 22.000, gak main-main, 22.000. Banyak anak-anak, istri-istri yang kehilangan suami pada saat itu. Kemudian maju kedua kali, pertama dibilang suku Yehuda, Yehuda pujian. Kalah. Kedua Tuhan bilang maju aja. Tanpa tahu menang atau enggak, kalah lagi 18.000. Ngeri. Terus ketiga mereka nangis ini maju atau mundur. Tuhan bilang maju, besok aku kasih kemenangan. Saat itu mereka mengambil keputusan untuk maju. Tanpa tahu masih bakal menang atau enggak. Tapi mereka percaya Tuhan yang bicara. Nah ini yang pelajaran bagi kita bahwa yang namanya berharap itu tidak boleh berhenti. Saudara. Janji Tuhan itu pasti. Kalau kita bandingkan bangsa ini dengan kita jauh lebih enak. Karena di dalam kita ada Roh Kudus. Tapi seringkali kita mengintimidasi diri kita sendiri untuk stop berharap kepada Tuhan. Ini 18 tambah 22 berapa saudara? 40 ya kalau nggak salah, 40.000 mati. Betapa ini menjadi hari perkabungan nasional bagi mereka, 40.000 orang. Ya, tidak sedikit. Tapi mereka tetap maju tanpa tahu menang atau enggak. Jadi jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Karena semua janji Tuhan kemenangan akan kita dapatkan di dalam Tuhan. Terlebih lagi, kita memperingati hari ini hari Pentakosta, bahwa Roh Kudus itu adalah satu kehidupan. Roh Kudus itu bukan person yang terpisah dari kita, tapi kehidupan yang menjanjikan kemenangan. Dan Roh Kudus itu disebut pengurapan bagi kita. Pengurapan itu dalam bahasa Indonesianya Kristus. Jadi Kristus yang tinggal di dalam kita itu adalah Roh Allah yang selalu memenangkan umatnya. Jadi kalau ditanya hidup ini anugerah atau apa Pak? Hidup ini kemenangan, saudara. Kita jangan mau diajar-ajar bahwa hidup kita ini hanya sementara menumpang di bumi. Kalau kita menumpang di bumi, setelah diselamatkan lebih baik kita pulang ke surga sekalian. Ya. Karena dari awal penciptaan, tubuh ini diberikan untuk kita tinggal di bumi. Dan bumi ini milik Allah. Setuju ya? Tubuh ini diberikan kepada kita untuk tinggal di bumi. Itu sebabnya pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya, Tuhan tahu bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita di dalam kita, tetapi dia toh harus merubah tubuh kita yang jasmani ini, yang sudah mati, yang mortal menjadi immortality, yang sudah hancur menjadi tidak bisa hancur. Untuk apa? Untuk tinggal di bumi. Jadi kalau kita diajar-ajari untuk hidup ini, kita hanya menanti saatnya kita masuk ke dalam lubang ukuran 1 kali 2 meter. Apapun yang kamu cari di dunia ini tidak akan kita bawa ke surga. Memang tidak akan dibawa ke surga, tapi kan kita pakai dalam hidup ini. Jadi jangan mudah putus asa, karena hidup ini indah di dalam Kristus. Betul, banyak perjuangan. Dari anak-anak sudah mulai banyak perjuangan, anak-anak yang di sekolah sudah mengalami bullying, kemudian yang kuliah, semua akan mengalami yang sama, yang kerja pun seperti itu. Tapi pandanglah hidup ini sebagai karunia Allah, di mana Kristus sang pemenang, Kristus dan iman itu identik. Itu ada di dalam kita. Ya. Jadi hati-hati bahwa Allah memberikan satu kekayaan yang tak terhingga di dalam kita. Jangan mau kalau kekayaan itu dipudarkan. Sekarang Allah memberikan Roh Kudus maksudnya ini ya. Supaya tubuh kita yang fana ini dihidupkan. Roma 8 ayat 11. Disembuhkan, jiwa kita disegarkan, bukan untuk nunggu mati. Karena banyak sekali yang mengajarkan, kita hidup ini sementara, kita hanya menunggu kematian. Tidak, kita tidak akan mati, saudara. Kita hanya pindah alam. Jadi selama kita hidup di dunia ini, Allah memberikan rohnya yang kudus, supaya kita menikmatinya dengan memperkatakan hal-hal yang baik. Dan hidup atau Roh Kudus yang ditaruh di dalam kita ini sekaligus memprotek atau melindungi kehidupan kita yang di dalam Tuhan ini yang indah. Memang dunia akan hancur dengan segala keinginannya, tapi anak-anak Tuhan akan muncul sebagai terang, sebagai tenterang, sebagai pembawa berita kemuliaan. Di dalam perjanjian lama, setiap kali anak-anak Tuhan, bahkan Nabi Allah, mendengarkan berita-berita yang mix antara si pembawa berita dan emosionalnya, mereka mengalami kegagalan. Ada banyak sekali nabi palsu, saudara. Di zaman perjanjian baru,
tidak seharusnya seperti itu, karena itu sebabnya saya selalu tekankan bahwa gembala itu tidak lebih tinggi dari jemaat. Apa yang jemaat dengar dari gembala itu hanya konfirmasi dari apa yang jemaat dengar di dalam rohnya. Sehingga tidak akan ada lagi anak-anak Tuhan yang tertipu atau ditipu dan disesatkan oleh roh jahat. Saya kasih contoh satu ya, mengerikannya penipuan atau penyesatan dari iblis bahkan bisa dilakukan oleh nabi-nabi Tuhan. Perjanjian baru tidak lagi. Kita buka di Yeremia pasal 28. Yeremia pasal 28 ada cerita mengenai, judulnya aja sudah mengerikan ya. Yeremia melawan Hanania. Jadi ceritanya seperti ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Yeremia itu pada saat itu Yeremia 28 judulnya Nabi Yeremia melawan Nabi Hanania. Saya baca secara cepat aja ya. Dalam tahun itu juga permulaan pemerintahan Zedekia Raja Yehuda. Dalam bulan kelima tahun keempat berkatalah Nabi Hananya dalam bahasa Inggris Hananiah bin Azur berasal dari Gibeon kepadaku di rumah Tuhan di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Perhatikan, seorang nabi bicara di depan para imam dan depan rakyat, di depan jemaat-jemaat. Begini firman Tuhan semesta alam Allah Israel, aku mematahkan kuk Raja Babel itu. Dan seterusnya. Jadi nubuatannya baik sekali. Aku mematahkan kuk Raja Babel. Semua tawanan akan dikembalikan. Tapi itu tidak dari Tuhan. Lalu ya berkatalah Nabi Yeremia ayat 6. Kita loncat ya. Nabi Yeremia bilang begini, amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian, moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu. Dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan, semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Jadi seolah-olah Yeremia, karena Yeremia tidak menerima pesan Tuhan, amin, karena itu nubuatan yang bagus. Lalu ayat 7, hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang kukatakan di telingamu ini ke telinga seluruh rakyat. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Seolah-olah Yeremia bilang gini, oke, mudah-mudahan terjadi, tapi kalau itu digenapi baru kita yakin, gitu kan? Jadi Allah bekerja sporadis kepada orang demi orang. Kemudian ayat 10. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar dari tengkuk Nabi Yeremia lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Udah gak nyaman Yeremia ya. Nubuatannya baik. Kemudian setelah Nabi Yeremia pergi, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Saudara perhatikan ini insiden yang seharusnya tidak terjadi di antara anak-anak Tuhan ya. Tuhan bicara begini, ayat 13. Pergilah mengatakan kepada Hananya, begini firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya, malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Oke, itu pesannya ya. Keep in mind, catat betul-betul kata per kata. Tuhan mengatakan kepada Yeremia, pergi kepada Hananya, katakan ini. Karena Hananya sudah terlalu berani mematahkan gandar kayu, maka Tuhan katakan aku akan ganti dengan besi. Artinya perkataanku bahwa semua akan tunduk di bawah Raja Babel. Katakan itu. Nah kita lihat apa yang dikatakan Yeremia kepada Hananya. Ayat 15, lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Kita tahu yang dinubuatkan adalah damai sejahtera, ya. Tapi itu termasuk dusta. Ayat 16, sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi ini, tahun ini juga engkau akan mati sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Ayat 17, maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Saudara lihat cerita ini mengerikan. Pesan Tuhan kepada Nabi Yeremia apa? Katakan. Karena kau patahkan gandar kayu, aku ganti. Karena firmanku mengatakan semua harus tunduk kepada Raja Babel. Kemudian Yeremia pergi kepada Nabi Hananya, dia bilang kau akan mati.
Siapa yang mematikan Nabi Hananya? Perkataan Yeremia. Ngeri ya. Di perjanjian baru ada juga kejadian seperti itu. Seorang rasul yang mengatakan Tuhan menghendaki seluruh umatnya jangan ada satu orang pun binasa tapi harus mengenal kerajaan Allah, kebenaran Allah. Siapa itu? Petrus. Dia yang membuat Ananias dan Safira mati. Kita harus lihat objektif ya, jangan subjektif. Mentang-mentang hamba Tuhan kita belain terus gitu ya. Gak boleh, kita lihat. Ya, karena nanti Roh Kudus akan mengajar banyak hal. Mengerikan kalau seorang hamba Tuhan tidak lagi mendengar suara Tuhan dan mengatakan sesuatu yang mematikan. Di dalam perjanjian lama akibatnya adalah mati. Tapi dalam perjanjian baru kita anak-anak Tuhan tidak akan mengalami kematian itu. Tapi secara rohani ya. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah memberikan hidup kepada kita, Roh Kudus di dalam kita, terus kemudian kita ada di bawah pengajaran yang mengatakan kita akan mati, kita tunggu mati. Dunia bukan milik kita mati. Saudara akan mati pelan-pelan secara spiritual sehingga mengalami hal-hal yang tidak enak. Padahal janji Tuhan itu ya dan amin. Kembali lagi ke cerita tadi, waktu bangsa Israel melawan Bani Benyamin. Mereka terus maju berperang. Ada sesuatu yang bicara di dalam mereka bahwa firman Allah selalu terjadi. Jadi pertama kali datang Tuhan bilang Yehuda yang pimpin, kalah. Dua kali datang, majulah, lawan mereka, kalah lagi. Ketiga lagi, Tuhan gimana, maju atau tidak? Tuhan bilang maju, aku sudah menyerahkan. Mereka bisa bimbang pada saat itu. Ini yang harus kita contoh, berpegang kepada janji Tuhan. Hanya janji Tuhan. Jangan janji-janji yang bukan dari Tuhan. Ya, salah satunya kalau misalnya mengalami sesuatu yang tidak enak, dikatakan ya Tuhan berkehendak lain, Tuhan punya rencana. Bahkan ada lagu yang mengatakan Tuhan tidak selalu menjawab doa kita. Tahu lagunya? Ada kan? Tuhan tidak selalu menjawab doa kita. Apakah itu benar? Benar, fakta. Tapi fakta tidak pernah menjadi kebenaran. Makanya tidak perlu dibuat lagu-lagu seperti itu. Karena tanpa sadar itu adalah seperti suara Yeremia kepada Hananya. Bukan sesuatu yang Tuhan titipkan untuk disampaikan. Tuhan tidak selalu mendengar doa, tapi Tuhan menjawab doa. Kan sudah confused itu. Tuhan menjawab doa pada waktunya, indah pada waktunya. Dia tidak selalu mendengar doa. Itu sudah seperti gelombang. Orang yang seperti gelombang, jangan harap menerima segala sesuatu dari Tuhan. Ya. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita melihat kepada peristiwa Pentakosta pertama kali. Apa yang Tuhan lakukan dan dia lakukan terus di dalam orang percaya. Kita buka kejadian Pentakosta ini, turunnya Roh Kudus menjadi sumber kepastian. Roh Kudus ditaruh di dalam kita, saat ini sudah ada di dalam kita, untuk kita menikmati segala kemurahan Tuhan, kehidupan dari surga. Apakah hidup ini anugerah? Ya. Hidup yang mana? Hidup yang namanya Kristus yang Tuhan taruh, itu anugerah. Itu harus mengalahkan kehidupan kita yang lama. Ya. Apakah hidup ini kesempatan? Iya juga gitu ya. Tapi yang bagi kita mendingan kita bilang hidup ini Kristus. Imannya Allah ada di dalam Kristus. Segala janji Allah ya dan amin. Jangan pernah mundur. Saudara, ada insiden pada waktu Petrus membangkitkan seorang yang lumpuh sejak lahir. Kemudian terjadilah insiden, orang-orang Farisi marah. Kemudian Petrus khotbah. Nah, khotbahnya ini kita pelajari pada siang hari ini ya. Kisah Rasul 3 ayat 14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, ayat 15, ia di sini adalah Kristus yang ditolak oleh mereka, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Bahasa Inggrisnya mengatakan Prince of Life. Jadi kalau dia adalah pemimpin kepada hidup, maka setiap kita yang menyampaikan firman di depan mimbar di gereja manapun harus memimpin orang kepada hidup. Jangan ngajarin orang tunggu mati. Kalaupun ada sakit penyakit, kemiskinan, harus dilawan. Ingat peristiwa tadi, peristiwa Benyamin dan melawan orang Israel. Orang Israel 3 kali disuruh maju, maju terus tanpa tahu menang atau tidak. Akhirnya menang ya. Jadi kalau dia adalah Prince of Life, pemimpin kepada hidup, semua anak-anak Tuhan tidak berhak mengatakan bahwa kematian itu adalah bagian kita. Tidak. Karena sekalipun mati secara jasmani, roh kita hanya pindah tempat, saudara. Kita tidak akan mengalami maut. Ibrani jelas mengatakan kita tidak akan mengalami maut. Kalaupun kita kalah sama penyakit, hanya pindah alam. Jadi jangan pernah takut. Kemudian,
Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ayat 16, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Berarti kan kata kesembuhan itu bukan hanya kesembuhan dalam arti kesembuhan yang biasa kita kenal, tapi kesembuhan yang diberikan kepada orang ini adalah Yehovah Rafa. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa Allah, salah satu nama Allah adalah Yehovah Rafa. Dan karena kepercayaan ini, maka diberikanlah Yehovah Rafa yang menyembuhkan. Kepada setiap kita yang percaya, yang mau bertekun, akan mendapatkan Yehovah Rafa, Yehovah Sidkenu kebenaran, Elohim yang kreatif, mencipta, juga Allah El Shaddai yang menyediakan segala kebutuhan kita. Ya, asal kita tidak mundur. Dan itu adalah pilihan, saudara ya. Untuk kita maju atau mundur di dalam Tuhan, pilihan. Dari awal kita ikut Tuhan, itu pilihan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar ya, satu ayat yang mengatakan, dan saya dulu diajar dan mengajarkan ini, bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Begitu kan? Saudara tahu bahwa kata-kata itu hanya diberikan hanya kepada rasul. Tidak kepada orang Kristen secara umum. Tidak kepada orang dunia atau orang di bumi ini. Itu hanya kepada rasul. Kepada kita, Allah mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia memberikan anaknya. Supaya siapa yang percaya beroleh hidup kekal dan tidak binasa. Tapi kepada rasul, Allah tidak bisa memberikan begitu saja. Rasulnya aja harus diajar. Rasul manusia biasa, saudara. Banyak pelanggaran yang mereka lakukan. Contoh saja, di hari Pentakosta, pada saat menjelang hari Pentakosta, Tuhan Yesus bilang begini, tunggu di Yerusalem, sampai nanti Roh Kudus turun. Setelah itu kamu beritakan Injil dari mulai Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Coba kita buka Kisah Rasul 8 ayat 1. Ya, supaya kita bisa melihat ayatnya. Penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Siapa yang nyebar, saudara? Para jemaat. Rasulnya di mana? Di Yerusalem. Yang disuruh nyebar siapa? Rasul. Jadi rasul itu biasa-biasa aja, saudara. Rasul juga manusia, bandel juga, saudara. Ini jelas. Nah, saya mau cerita begini, bahwa akulah yang memilih kamu itu hanya untuk para rasul, bukan pada kita. Kita harus memilih Kristus. Kalau kita tidak memilih Kristus, kita tidak akan seperti orang Israel tadi yang menang terhadap suku Benyamin. Dalam segala hal, dari zaman dulu selalu Tuhan berikan pilihan, kita yang memilih. Hidup ini pilihan, mau kita memilih Kristus atau kita memilih akal budi kita sendiri. Ya. Buktinya apa lagi? Buktinya, pada waktu, saudara tahu bahwa Rasul, saya berkali-kali katakan bahwa Rasul Kristus itu cuma 12. Ya. Pada waktu Yudas mengkhianat dan mati, Petrus berusaha mengganti Yudas, posisi Yudas. Ya. Kemudian di Kisah Rasul dikatakan dia memberikan kriterianya, versinya dia. Dia bilang begini, Kisah Rasul 1, ayat 16, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud atas Yudas, pemimpin orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia masuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini, dan seterusnya. Ayat 21, jadi haruslah ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ayat 23, lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga Justus dan Matias. Jadi dia tetapkan kriteria orang pengganti Yudas ini, Petrus yang menetapkan ya, bukan Tuhan, Petrus yang menetapkan. Kita bisa melihat, murid Tuhan itu ada 12, ada 70, ring 2. Jadi kalau ditetapkan orang yang harus bersama-sama sejak mulai baptisan Yohanes sampai kebangkitan, harusnya bukan 2, 70 paling tidak. Karena ada 70 murid di luar ring 1. Tapi ini sudah subjektif, sudah suka-sukanya Petrus. Lalu kemudian kita lanjut. Mereka semua berdoa ayat 24. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini.
Kemudian ayat 26, lalu mereka membuang undi atas kedua orang itu, yang kena undi adalah Matias. Saudara, membuang undi itu adalah gaya perjanjian lama. Di Kisah Rasul, kalau Tuhan memilih orang, Roh Kudus selalu bicara, khususkan Barnabas dan Paulus bagiku. Khususkan Paulus, gak pernah buang undi. Jadi pada saat itu Matias ditentukan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Petrus. Kembali lagi topiknya, bahwa perkataan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, itu spesifik hanya kepada para rasul. Itu pun diucapkan Yesus Kristus kepada Rasul Paulus. Saudara percaya? Kita buka Kisah Rasul pasal 9. Ya. Kisah Rasul pasal 9, ketika Paulus buta matanya karena melihat cahaya dari surga, lalu Allah bicara kepada Ananias, seorang murid, dikatakan, kamu pergilah kepada seorang di jalan lurus, carilah rumah Yudas, ayat 11 ya, Kisah 9 ayat 11, carilah Yudas. Di situ ada seorang dari Tarsus bernama Saulus, ia berdoa. Kemudian dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan. Jadi skenarionya clear, saudara ya. Kamu akan masuk ke jalan lurus, ketemu Saulus lagi berdoa, nanti dia sedang mendapat penglihatan bahwa Ananias, yaitu kamu, datang menumpangkan tangan. Lihat cara Tuhan milih orang ya. Kemudian Ananias bilang begini ya, 13, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang kudusmu di Yerusalem. Nah, perhatikan kata-kata Tuhan di ayat 15, kita loncat. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab ini adalah alat pilihanku bagi bangsa-bangsa. Alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja orang Israel. Clear? Posisinya sekarang sama dengan ke-12 rasul, bukan kamu yang pilih aku. Paulus tidak pernah memilih Kristus, dia mau membunuhi orang-orang pengikut Kristus. Tapi Tuhan katakan, bukan kamu pilih aku pilih kamu. Ananias, aku pilih dia, tumpangkan tangan. Kenapa ini penting, saudara? Kalau kita tahu bahwa kita dipilih Tuhan, lalu saya dulu khotbah, kalau Tuhan milih itu tidak seperti kita memilih. Kita milih telur ayamnya di warung, kita teropong yang baik segala macam, baru kita pilih. Demikian juga Allah memilih kamu. Kalau saudara itu baik, dilihat masa kecilnya, bobot bibit-bibitnya, Tuhan pilih. Itu enggak ada cerita seperti itu, saudara. Kita yang tentukan, waktu kita milih Tuhan, karena kita diberikan Kristus oleh Tuhan, kita bertobat, diberikan Kristus, maka kehidupan itu masuk. Kehidupan itulah yang sempurna. Kesembuhan kita ada di situ, umur panjang kita ada di situ, keberhasilan kita ada di situ. Kalaupun kita belum melihat fakta yang terjadi di dalam kehidupan itu, kita tekun. Karena kepada siapa kita berharap, kita tahu. Itu makanya saya bawa cerita dari awal mengenai peperangan orang Israel melawan Benjamin. Mereka yang tidak punya Roh Kudus, mereka pilih. Karena di dalam Tuhan pilihan. Ini yang mematikan jemaat adalah kalau dibilang Tuhan yang tentukan, Tuhan tentukan. Tuhan berdaulat, ya Tuhan berdaulat. Tapi di dalam kedaulatannya dia memilih untuk bekerja sama dengan kita. Segala kuasanya tidak bisa dia manifestasikan karena dia butuh tubuh. Butuh tubuh. Makanya dia katakan kalau dia tinggal di dalam kita, dia akan menghidupkan tubuh kita. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diselesaikan asal bertekun. Nah, kalau kita sudah punya tubuh diajari, gak ada masalah, saudara. Kita gak sehat juga apa-apa. Pada akhirnya kita akan masuk ke liang ukuran 1 kali 2 meter. Kita semua sedang antri menuju liang kubur. Lah terus buat apa Kristus, saudara? Pemimpin kepada hidup diajarkan, tapi kita di sisi lain kita mengajarkan kematian. Gak boleh seperti itu ya. Kita lanjut sekarang. Kisah Rasul pasal 3, kita selesaikan. Kisah Rasul pasal 3 tadi, kita berhenti di khotbahnya Petrus. Ayat 18, Kisah 3 ayat 18. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sudah perhatikan kalimat khotbah Petrus? Dia tidak katakan karena itu saudara adalah orang-orang yang dipilih Allah. Saudara tidak memilih Allah, tapi Allah yang memilih saudara dalam Kristus. Tidak. Ini dikatakan karena itu bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Coba switch ke King James, ada kata-kata yang dihilangkan. Saya ingin berikan terjemahannya secara komplit. Repent ye therefore. Bertobat, ya, berbaliklah and be converted that your sin may be blotted out. Kata blotted out itu adalah purapan.
Wih, saya waktu baca ini kaget, ternyata blotted out di situ adalah urapan. Apa maksudnya urapan? Roh Kudus mengurapi roh kita sehingga roh kita yang lama itu mati dan kita hidup menjadi satu spirit dengan dia. Itu blot out. Makanya dalam Kristus tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi penghukuman. Lanjut, ini yang hilang saudara ya. When the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Ini yang terjadi. Pada saat seorang bertobat, Roh Kudus masuk, the time of refreshing di sini adalah cool, adem, dan yang kedua adalah revival. Revival muncul di sini. The time of revival dihidupkan kembali shall come from the presence of the Lord. Jadi kalau kita dengar revival di mana-mana, itu datang dari the presence of the Lord. Kapan? Pada waktu seseorang lahir baru. Lalu setelah orang memilih Kristus, dia dipredestinasi untuk menjadi seperti Kristus, sudah ditetapkan. Bagaimana caranya? Dia harus bertekun di dalam firman, merubah pola pikirnya sesuai dengan firman, memandang segala sesuatu sebagai hidup. Hidup itu adalah imannya Kristus, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus hidup di dalamku. Itu metanoia, dan semua janji-janji Allah ada di dalamnya. Apapun yang kita imani, tambahkan kepada iman kebajikan, pengetahuan. Pengetahuan itu kata kunci ya. Pengetahuan dan seterusnya sampai bisa mengasihi Tuhan. Itulah yang harusnya dilakukan. Dan tidak perlu lagi orang yang sudah di revival, berdoa-doa lagi minta revival. Betul nggak? Setuju nggak? Karena revival itu datang dari presence of the Lord. Jelas di sini ayatnya. Dan setelah kita di revival, yang Tuhan inginkan adalah bertumbuh, berakar ke bawah, bertumbuh ke atas. Lalu tiba-tiba ada orang-orang yang belum mengerti atau yang tidak memiliki pewahyuan ini mengatakan, saudara ada revival di Asbury, kita harus berdoa di gereja kita supaya ada revival. Buat apa saudara? Karena ternyata faktanya, karena sekarang ini kan zaman teknologi sudah maju, kita bisa nonton revival dimanapun. Bahkan saudara-saudara kita yang ada di Amerika mengatakan bahwa di tempat terjadinya revival, itu kelihatan sekali para gembala, para orang Kristen itu tidak berfungsi. Dengan kata lain mereka mati secara rohani, ibadah ya ibadah, besar gerejanya. Tapi mati secara rohani sehingga terjadi Tuhan harus merevive lagi from the presence of the Lord supaya mereka hidup. Lah kita yang sudah hidup gak usah minta-minta revival karena beberapa hamba Tuhan yang kita ikuti dari sini, gak ada revival terjadi di tempat mereka, tidak ada. Yang terjadi adalah pemulihan keluarga, pemulihan keuangan, pemulihan kesehatan. Itu bukan revival, itu pertumbuhan. Revival adalah orang hidup, namanya revival kan hidup, dihidupkan. Jadi kita tidak perlu lagi tunggu-tunggu itu, kita harus maju terus. Kalaupun ada kekalahan, fakta belum sama, maju, jangan mundur, berharap terus. Lanjut lagi, ayat 20, bahasa Indonesia aja. Ya. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, itu yang tadi di ayat 19 ya. Dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi Tuhan memberikan Yesus sebagai kehidupan kita. Revival itu. Ya, jadi kalau saudara sudah hidup baru, di dalam Tuhan ciptaan baru, masa mau dikasih Yesus lagi? Ada perlu berapa Yesus kita? Satu aja cukup gitu ya. Selanjutnya kita perlu bertumbuh. Kemudian ayat 21, Kristus itu harus tinggal di surga. Bahasa Inggrisnya bilang, whom heaven must receive. Jadi kalimat ini menarik saudara. Pada waktu Yesus terangkat di Kisah Rasul 1 dikatakan, Yesus terangkat dan awan menerima dia. Jadi awan itu di situ adalah saksi-saksi orang-orang kudus yang sudah dibangkitkan, bukan awan secara literal. Menerima dia supaya dia diangkat dan surga menerima dia. Ya, Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Dia diterima di surga, mengapa? Karena dia sudah bawa darahnya, dia sudah lakukan misinya dan Allah berkenan kepada dia diberi tempat yang paling tinggi, dia didudukan di surga. Jangan lupa Efesus 2 ayat 6 katakan kita didudukan bersama-sama dengan dia, kita juga diterima di surga. Supaya apa saudara? Supaya apa yang di surga bisa terjadi di bumi di tempat kita hidup. Kita kan menerima Kristus. Karena kita hidup di dunia, kita diberi tubuh, makanya kita diberi tubuh karena kita harus hidup di dunia dan menjadikan dunia kita seperti surga. Ya, jadi jangan pernah putus berharap. Lanjut lagi, sampai pemulihan segala sesuatu, kita loncat sekarang
ke ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu yaitu Kristus, semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Kita adalah Kristus, di dalam kita ada Kristus, oleh keturunanmu yaitu Kristus yang di dalam kita, dengan kata lain oleh kita segala bangsa diberkati. Makanya nama gereja kita bagus, City Blessing. Kita memberkati bangsa ini, kita berdoa untuk pemerintah ini, kita berdoa untuk bangsa ini, kita melakukan hal-hal yang baik untuk ini, karena di dalam kita ada hidup. Ya, kita punya kuasa di dalam bisa memberkati bangsa ini atau mengutuk bangsa ini. Kita bisa memberkati hidup kita atau mengutuk hidup kita. Kita diberikan hidup yang namanya Kristus, tapi di sisi lain Kristus harus tinggal di surga. Kita diberikan Kristus, di sisi lain Kristus harus tinggal di surga. Kenapa? Karena surga dan dunia harus satu, agreement. Itu sebabnya kita di dalam Kristus, kita di surga, kita di bumi. Kita tidak pulling down iblis. Coba di switch ke King James, ada kata pulling down, menarik ke bawah iblis. Bukan iblis yang kita tarik ke bawah, karena posisi kita di atas iblis. Tidak mungkin kita menarik ke bawah orang yang ada di bawah kita. Ya, dikatakan pulling down of stronghold. Kita diangkat di atas, Tuhan diangkat di atas segala pemerintah-pemerintah, di atas iblis, kita didudukan bersama, tidak mungkin kita pulling down iblis. Kita pulling down pola pikir kita. Kita diajar menarik iblis ke bawah aja, itu kita sudah direndahkan. Tidak mungkin kita di atas menarik, betul ya, saya itu udah solong lah. Tidak mungkin kita menarik sesuatu yang ada di bawah kita. Yang kita tarik adalah sesuatu yang berusaha meninggikan. Pola pikir yang meninggikan. Kalau kita belum mengalami apa-apa janji Tuhan, jangan katakan bahwa Tuhan jauh. Tundukkan pikiran kita di bawah Kristus. Ya. Oke, ayat penutup tadi. Kita kembali lagi Kisah Rasul pasal 3. Dan bagi ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya, mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali daripada kejahatanmu. Amin. Puji Tuhan. Jadi jangan berhenti berharap, di dalam kita ada hidup, ada Kristus. Kristus itu bukan hanya tinggal di kita, Kristus itu ada di surga. Jadi kita dan surga tidak pernah terputus, kita terkoneksi langsung. Kristus memang tinggal di dalam kita, tapi kalau perkataan kita bukan perkataan iman, maka Kristus menjadi sia-sia tinggal. Artinya dia mati di dalam kita. Kalau kita bilang, Tuhan beri kami revival, mungkin Tuhan akan jawab, matikan dulu Kristus di dalammu, aku akan berikan revival kepadamu. Kamu mulai dari nol, reset. Control Alt Del, kalau di komputer, reset. Jangan mau di reset, saudara. Udah jauh perjalanan kita, udah jauh, saudara. Apa yang Tuhan taruh di hati kita, terus berharap. Terus. Tapi jadi nggak Pak? Jadi, pasti. Aku sembuh nggak Pak? Sembuh. 120 nggak umurku? Bisa, terserah kamu. Kalau di 90 pengen pulang, pulang nggak apa-apa. Tapi arahnya ke sana semua. Berkelimpahan Kak Apung, tinggal masalah waktu. Pekerjaanku sukses nggak? Pasti. Anak-anak diberkati? Pasti. Berharap terus. Tuh kemarin nilainya jelek Pak rapotnya, berharap lagi terus. Jangan pernah mundur. Karena dia the Prince of Life ada di dalam kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.